السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Waba'd, para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, dan juga para pemirsa yang menyaksikan dimanapun Anda berada, kita pada malam hari ini akan memulai mengkaji Asmaul Husna. Kita akan membahas sedikit tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita telah memahami dan mengetahui keutamaan mengenal, memahami, menghafal Asmaul Husna. Keutamaannya sangat besar. Nabi SAW bersabda, "Man ahsaha dakhalal jannah." Di mana siapa yang menghitung 99, ya, dan kita sudah bahas makna menghitung, bukan hanya sekedar diucapkan, dilafadzkan, disebutkan, tapi memahami kandungannya dan menjalani kehidupan dengan cara menyesuaikan dari kandungan Asmaul Husna tersebut. Kita mulai dari dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah perkenalkan kepada kita, kepada hamba-hambanya di setiap surat yang kita baca, yaitu nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seringkali diulang-ulang dan kita berulang kali membacanya. Nama yang paling sering kita sebut adalah nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena dua nama ini terdapat di dalam bacaan yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap kali memulai aktivitas, yaitu bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nama yang paling banyak kita sebut. Di dalam salat pun kita menyebut dua nama ini. Dan dua nama ini yang pertama kali Allah perkenalkan kepada hamba-hambanya di dalam Al-Quranul Karim, sebelum Allah memperkenalkan nama-nama yang lain. Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Rahman dan Rahim, yang artinya memiliki sifat rahmat yang luas. Sebelum Allah memperkenalkan dengan nama-nama yang menunjukkan kebesarannya, kekuatannya, Allah memperkenalkan kita dengan rahmatnya. Dan rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim berasal dari kata yang sama, yaitu rahma, yang seringkali di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kalau kita membaca terjemahan dari Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, pengasih dan penyayang, kasih sayang. Ibnu Faris
salah seorang tokoh pakar bahasa Arab, ahli tata bahasa Arab, beliau mengatakan semua kata yang terdiri dari huruf ra, ha, dan mim itu mengandung makna kelemah lembutan, kasih sayang, dan kehalusan. Semua kata yang mengandung makna ra, ha, mim, yang dari situ terbentuk kata-kata rahmah, itu mengandung makna kelemah lembutan, kasih sayang, dan kehalusan. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim seringkali disebut secara beriringan dan juga disebut secara terpisah. Beriringan seperti bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Namun di banyak ayat dua nama ini disebutkan secara terpisah. Terkadang Allah menyebutkan Rahman saja di dalam satu ayat, terkadang menyebutkan Rahim saja. Para ulama kemudian berupaya untuk menjelaskan perbedaan dua nama ini. Apa perbedaannya? Ini bagi ulama yang mengikuti mazhab bahwa dua nama ini adalah dua nama yang memiliki persamaan, yaitu sifat rahmat, tapi ada perbedaannya. Karena ulama yang lain berpendapat Ar-Rahman, Ar-Rahim itu makna. Ar-Rahim itu hanya sebagai penguat. Namun ulama yang lain berkata Rahman dan Rahim maknanya sama-sama memiliki sifat rahmat yang luas, tapi ada titik bedanya, ada perbedaannya. Mereka mengatakan ada perbedaannya, mengemukakan beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang berpendapat Ar-Rahman itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, yang meliputi seluruh makhluk, termasuk di dalamnya orang-orang kafir. Jadi Rahman itu rahmat yang meliputi seluruh makhluk Allah, termasuk di dalamnya orang-orang kafir. Hal ini sebagaimana kaidah dalam bahasa Arab, karena Ar-Rahman mengikuti pola atau wazan fa'lan yang berarti, yang memiliki arti penuh atau sangat banyak. Rahman maka artinya yang rahmatnya itu besar, penuh, dan sangat banyak. Seperti orang Arab mengatakan seseorang yang dikuasai oleh amarahnya itu disebut ghadban. Ya. Dan ini salah satu kelebihan dan keluasan bahasa Arab. Bahasa yang paling luas. Jadi pendapat pertama yang mengatakan ada perbedaan Rahman dan Rahim, Rahman itu untuk seluruh makhluk. Adapun Rahim adalah rahmat yang khusus, ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Dengan dalil di dalam surat Al-Ahzab ayat 43, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Dia, yakni Allah, yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini pendapat yang pertama. Jadi Rahman untuk siapa? Untuk semua makhluk. Rahim untuk siapa? Hanya khusus kepada orang-orang beriman. Saya terkadang bertanya itu agar antum selain mendengar juga
mengulang dengan lisan itu biasanya membantu menghafal. Ya. Sesuatu yang kita ucapkan itu biasanya memberi pengaruh dalam hafalan kita. Jadi bukan buat ngetes antum ya. Seperti anak TK, anak sekolah, bukan. Tapi ketika saya tanya apa, ya, kalau antum jawab itu tak perlu berteriak. Pokoknya lisan itu bergerak, itu akan memberikan pengaruh. Ya. Akan memberikan pengaruh dalam hafalan kita. Kemudian pendapat yang kedua, berpendapat Ar-Rahman itu menunjukkan sifat rahmat Allah yang ada sejak dulu, yakni sifat yang melekat kepada Allah. Sifatnya Allah. Ini pendapat yang kedua. Adapun Ar-Rahim menunjukkan perbuatannya. Fi'il. Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang merahmati hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan rahmat. Jadi kalau Ar-Rahman itu nama atau sifat yang melekat pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, yang melekat pada Allah azza wa jalla. Rahim adalah perbuatan yang menunjukkan sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat, perbuatan rahmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang berhak mendapatkan rahmat. Sebagaimana ayat tadi, ulama yang kedua berdalil ayat tadi, dan pendapat kedua ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Jadi rahim tidak khusus untuk orang-orang beriman, ini pendapat kedua. Tapi semua, siapapun yang Allah beri rahmat, juga terkadang Allah menggunakan namanya rahim. Di antaranya dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua ini adalah surat Al-Baqarah ayat 143, Innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Ya, maha pengasih lagi maha penyayang kepada seluruh manusia. Seluruh manusia menggunakan kata-kata apa? Rahim. Ala kulli hal, ada pendapat yang ketiga, Rahman itu Rahman di dunia, Rahim adalah untuk rahmat di akhirat. Ala kulli hal, semua pendapat itu menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmat yang luas, yang tidak terbatas. Yang luas, yang tidak terbatas. Ada kesamaan pendapat di kalangan para ulama. Selain tadi perbedaan, kesamaan pendapat itu apa? Ar-Rahman itu hanya boleh disematkan, dikhususkan. Ar-Rahman itu hanya khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Ar-Rahim. Jadi tidak boleh menyebut makhluk siapapun dia dengan Rahman. Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmanud dunya, tidak boleh. Tapi kalau kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahim, boleh. Jadi Rahman tidak boleh disandangkan kecuali hanya kepada Allah. Sedangkan Rahim boleh disandangkan kepada manusia. Sekalipun Rahim, sifat rahmat ada pada diri manusia, namun tentu rahmat yang ada pada diri manusia tidak sama dengan rahmat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Dalilnya apa? Surat At-Taubah ayat 128. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla memuji beliau dengan firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Ini semua sifatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Di situ Allah menyebut beliau sebagai apa? Raufur Rahim. Maka boleh menyematkan kata-kata rahim kepada manusia, tapi tidak boleh menyematkan kata-kata rahman kepada manusia. Kemudian ikhwani fillah, yang penting kita ketahui bahwa rahmat Allah yang maha luas ini ada rahmatun amah wa rahmatun khasah. Ada rahmat Allah yang umum. Umum artinya rahmat ini Allah berikan kepada semua makhluk. Orang kafir, orang yang musyrik, orang yang menentang Allah itu juga dapat rahmat, tapi rahmat umum. Rahmat yang terbatas hanya di dunia dan tidak sempurna bagi orang tersebut. Karena manusia kalau tidak dapat rahmat, Pak, dah hidup dia. Manusia kalau tidak punya rahmat, dia akan dia akan membunuh anaknya sendiri. Orang yang tidak beragama, dia pasti punya kasih sayang kepada makhluk. Dan itu pengaruh dari satu rahmat Allah yang Allah turunkan di dunia. Allah punya 100 rahmat, yang turun di dunia baru satu. Satu itu mempengaruhi semua makhluknya. Menjadikan makhluknya baik manusia dan hewan punya rahmat, punya kasih sayang. Coba Anda bayangkan kasih sayangnya orang tua kepada anak seperti apa? Kasih sayang luar biasa. Itu pengaruh dari satu rahmatnya Allah yang Allah turunkan di dunia. Ada 99 rahmat yang Allah belum turunkan. Allah simpan di akhirat. Sungguh merugi ikhwani fillah kalau di akhirat kelak kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Manusia yang paling sengsara adalah manusia yang tidak mendapatkan rahmat khusus dari Allah. 99 tidak dia dapatkan, ya Allah. Karena satu rahmat yang turun di dunia itu sudah memberi pengaruh yang luar biasa. Ada rahmat umum untuk semua makhluk. Ada rahmat khusus yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Rahmat khusus inilah yang mendatangkan kebahagiaan bagi hamba tersebut di dunia, di alam barzakh, sampai di akhirat. Ketika seorang mendapatkan rahmat spesial dari Allah, maka dia akan betul-betul merasakan ketenangan. Di dunia, di alam barzakh sampai di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qala 'adzabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun." Surat Al-A'raf ayat 156. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Siksaku akan kutimpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku, rahmat khusus, rahmat spesial. Aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Mereka akan mendapatkan rahmat yang menghadirkan ketenangan di dalam kehidupan dunia alam barzakh sampai di akhirat kelak. Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah berkata, Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas juga agung, yang meliputi segala sesuatu dan menyentuh semua makhluk. Namun Allah Azza wa Jalla
menetapkan bahwa rahmat yang sempurna hanya untuk orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti para nabinya dan para rasulnya. Mereka inilah yang mendapatkan rahmat yang mutlak, yang berhubungan dengan kebahagiaan yang abadi. Rahmat ini akan mendatangkan kebahagiaan, dan inilah rahmat yang memasukkan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak masuk syurga kecuali dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan rahmat khusus, rahmat spesial yang Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain, mereka terhalangi dari rahmat yang sempurna ini. Kenapa mereka terhalangi? Karena mereka sendiri menolak rahmat ini dan enggan untuk mendapatkan rahmat ini. Apa bukti mereka enggan mendapatkan rahmat? Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, berpaling dari perintah Allah. Maka janganlah mereka menyalahkan kecuali hanya kepada diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum. Ketika kita mengimani bahwa Allah memiliki rahmat yang tidak terbatas, yang luas sekali. Ketika kita mengimani bahwa Allah memiliki rahmat yang spesial yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Lantas apa pengaruh dari keimanan ini? Apa pengaruh dari ketika kita mengenal dua nama Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tentu orang yang terpengaruh dengan dua nama ini, dia pasti akan bersemangat dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan bersemangat untuk mentaati Allah. Dia akan bersemangat untuk mentaati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menyadari rahmat spesial, rahmat yang mutlak, rahmat yang sempurna Allah akan berikan kepada mereka-mereka yang taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 132, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya agar kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mengundang rahmat Allah yang sempurna dengan taat patuh kepada Allah, taat patuh kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, pengaruh iman kepada rahmat Allah ini, maka seorang hamba tidak akan berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Rahmat Allah tidak terbatas. Rahmat Allah tidak terhenti. Rahmat Allah tidak bertepi. Maka seorang mukmin yang menyadari bahwa Allah maha luas, maka dia tidak akan berputus asa dari rahmat Allah. Sehingga dia tidak akan berputus asa mendapatkan rahmat Allah dengan jalan bertaubat, sekalipun dosanya berlipat-lipat dan tidak terhingga. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada para hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, asrafu. Ayat ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Allah memanggil hamba-hambanya yang melampaui batas dengan panggilan apa ya kawan? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu, yang sudah melampaui batas, asrafu ala anfusihim. Dosanya tidak terhitung. Terlampau banyak dosanya. Apa panggilan Allah?
la taqnatu bir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang mengenal Allah, maka dia tidak akan berputus asa dari rahmat Allah karena dia kenal bahwa Tuhannya adalah Rahman Ar-Rahim. Kemudian ikhwani fillah, orang yang terpengaruh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk menggapai rahmat Allah. Dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan yang bisa mendatangkan rahmat Allah dia akan lakukan. Sebagaimana tadi firman Allah yang pertama yang saya bacakan, atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Ketika orang mengetahui perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan rahmat, maka pasti orang tersebut akan berupaya menjadi orang yang baik, orang yang melaksanakan perbuatan ihsan. Dan di antara perbuatan ihsan yang mendatangkan rahmat Allah kepada kita adalah kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Rahman. Orang-orang yang mencurahkan kasih sayangnya kepada makhluk, kepada mereka yang ada di atas muka bumi, Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Irhamu ahlal ardi. Rahmatilah, curahkan kasih sayangmu kepada penduduk bumi. Niscaya yang di langit akan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda. Itu di antara kita mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang dia mengenal Allah, memiliki sifat rahmat, dia terus akan menjadi orang-orang yang taat untuk meraih rahmat Allah. Dia tidak akan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan berupaya untuk berbuat ihsan, untuk menjadi orang-orang yang memiliki kasih sayang karena Allah mencintai hamba-hamba yang berbuat kasih sayang. Maka pengaruh dari dua nama ini, ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, adalah kasih sayang. Ya. Kasih sayang antum di dalam rumah tangga, kasih sayang kepada putra-putri kita, kasih sayang kepada tetangga-tetangga kita, kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa kasih sayang bukan berarti kemudian kita membiarkan apapun yang dilakukan oleh manusia atas dasar kasih sayang, kemudian kita membiarkan kemungkaran. Tidak, ma'asyiral muslimin. Justru mencegah kemungkaran, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang-orang berbuat kemungkaran, itu merupakan kasih sayang, bentuk kasih sayang. Justru kalau kita biarkan orang terjerumus dalam kemaksiatan, kita biarkan, itu namanya bukan kita memberikan kasih sayang dan bukan bukti kasih sayang. Kalau antum punya anak, lalu dia bermain hal-hal yang membahayakan, apa yang kita lakukan? Apakah kita membiarkan atau menariknya dari hal-hal yang membahayakan tersebut? Memperingatkannya, bahkan terkadang memarahinya. Tentu kita akan menariknya, memperingatkannya, memarahinya. Itu bagian dari kasih sayang. Karena ada kesalahpahaman terkait dengan kasih sayang. Orang Islam harus punya kasih sayang terhadap semua makhluk. Artinya apa? Biarkan mereka yang berbuat mungkar. Berikan tempat, berikan waktu, berikan. Itu tanda kasih sayang, bukan ma'asyiral muslimin. Rahmat, kasih sayang adalah kita mencegah, menarik orang yang terjerumus di dalam keburukan, bahkan mau terjerumus di dalam lubang bahaya. Antum berjalan, antum melihat seseorang berjalan, di situ ada lubang, lalu orang tersebut berjalan,
Orang tersebut taruhlah sahib antum, kawan antum. Dia berjalan, dia tidak tahu kalau ada lubang. Kita yang tahu di situ ada lubang. Lalu dia berjalan menuju lubang tersebut. Sahib yang jujur kasih sayangnya kira-kira membiarkan atau menarik? Menarik. Ya. Mencegah. Bahkan mungkin dia akan mendorong. Kenapa? Karena ada bahaya yang lebih besar. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Inilah dua nama Allah yang kita kenal, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang insyaAllah akan kita lanjutkan dengan nama-nama yang lain. Maka mudah-mudahan rahmat Allah Azza wa Jalla senantiasa kita dapatkan di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang memiliki sifat rahmat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.